Halo, kembali lagi bersama saya Budi Mukti, tentu saja di channel Budi Mukti. Terima kasih kepada rekan-rekan yang udah mampir ke sini, udah hadir. Oke, let's roll. Sekarang ini ingin berbagi mengenai public relations dan Lesti Kejora. Nah, kenapa ada Lesti Kejoranya? Ya sebetulnya ini terinspirasi dari ibu saya ya, sebagai fansnya Lesti. By the way, ini hanya research kecil-kecilan, dan juga ini hanya opini saya semata mengenai public relations dan yang berhubungan dengan Lestinya juga. Baik, sebelum saya lanjutkan ke public relations, ya saya ingin kasih tahu juga bahwa saya dulunya backgroundnya ilmu komunikasi gitu kan, salah satu jurusan yang saya ambil dari sekian jurusan gitu kan. Ya, apakah public relation itu identik dengan public speaking? Menurut Anda gimana? Ya, menurut Lesti sih waktu itu bilang bahwa mungkin PR ini nanti akan bisa mensupport karirnya di bidang nyanyi atau artis gitu kan. Tapi ya kembali lagi kita akan perdalam di sini public relation itu seperti apa. Jika Anda mengambil jurusan ilmu komunikasi, maka di awal-awal semester itu akan kuliah atau belajar mengenai ilmu komunikasi secara umum, teori komunikasi, kemudian definisi komunikasi. Namun di semester-semester lanjutnya, maka ilmu komunikasi itu akan ada penjurusannya atau lebih ke konsentrasinya. Bisa dilihat di sini ada konsentrasinya, yaitu public relations, yaitu mengenai bagaimana seseorang dengan aktivitasnya membuat dan mengelola strategi komunikasi di sini, dan bagaimana dia menciptakan sebuah image perusahaannya. Sementara untuk mass communication atau komunikasi massa ini bisa lebih ke bagaimana kita broadcast komunikasi kita secara menyebar dan menyeluruh kepada publik-publik yang nggak dikenal. Selanjutnya kalau advertising, ya berarti seperti yang kita ketahui bahwa di dalam advertising itu ya periklanan, bagaimana dalam ilmu komunikasi ini bisa diterapkan dalam periklanan. Selanjutnya marketing communication. Ini lebih fokus ke bagaimana dari komunikasi bisa menjual, kemudian bisa mendapatkan value dari situ, dari penjualan gitu kan. Itu simpel saja sih sebetulnya. Yaitulah penjelasan awal yang sangat sederhana. Kalau enggak komunikasi tetap seni musik. Ya kalau misalkan diketahui nih, sebetulnya Lesti itu tadinya ingin mengambil seni musik, tapi sekarang lebih tertarik ke dunia PR karena pertama mungkin dia sebagai selebriti ingin menggali PR itu seperti apa sih ke depannya, kemudian apakah bisa support untuk karirnya gitu. Nah sekarang mengenai teori ya, public relations itu apa sih secara fungsi, tujuan, dan definisi menurut para ahli. Berdasarkan definisi ini diketahui bahwa PR itu menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak dan menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik. Bertujuan untuk menanamkan keinginan yang baik, kepercayaan, saling adanya pengertian, dan citra yang baik pada publiknya. Jadi sebetulnya PR itu tidak sesimpel itu kan, tidak sesimpel public speaking gitu kan. Di sini terlihat bahwa ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Goalnya itu ada, di mana PR ini bertujuan untuk mencapai trust dari publik gitu kan, kepercayaan dari publik kepada kita. Selanjutnya lagi, menurut ahli, bahwa public relation itu memiliki fungsi, tugas, atau aktivitas ya sebagai berikut. Yang pertama, membangun citra dan identitas perusahaan atau building corporate image and identity. Jadi jika seorang PR bekerja di sebuah perusahaan, maka tugas utamanya adalah membangun citra perusahaan. Tentu saja adalah citra yang baik. Ya, citra itu apa sih? Image. Image itu apa? Gambaran. Gambaran itu apa? Gambaran yang ada dalam benak. Benak itu apa? Di sini, kepala kita. Sehingga jika seseorang
mengetahui mengenai suatu brand, contohnya nih, kalau misalkan brand atau nama produk bisa dilanjutkan nih, Indomie. Nah, itu adalah citra. Ketika menyebutkan Indomie, apa yang di kepala Anda? Nah, itu adalah citra. Kemudian, jika saya menyebutkan Wings, apa yang di kepala Anda? Nah, jika saya menyebutkan BCA, apa yang di kepala Anda? Itulah citra. Itulah image mengenai sebuah institusi atau produknya. Selanjutnya, dalam membangun citra positif ini dibagi dua, yaitu menciptakan citra dan identitas perusahaan yang positifnya, kemudian mendukung kegiatan komunikasi timbal balik atau komunikasi dua arah dengan berbagai pihak. Nah, yang selanjutnya, yang kedua dari fokus utama yaitu menghadapi krisis atau crisis facing. Kenapa? Karena nggak bisa dipungkiri bahwa setiap company atau setiap entity atau institusi akan menghadapi sebuah krisis gitu kan. Entah itu krisisnya berhubungan dengan katakanlah PHK-nya, atau dengan nama baiknya, atau dengan produknya. Nah, sehingga CPR di sini harus mampu membalikkan ataupun menyelesaikan sebuah krisis image yang ada dalam perusahaan tersebut. Dengan cara apa? Ya dengan berbagai cara, sesuai dengan strategi perusahaannya seperti apa, sesuai dengan strategi PR-nya seperti apa. Apakah langsung melakukan klarifikasi, ataukah ditembak lagi dengan opini publik yang lain dan seterusnya gitu kan. Itu nggak bisa dipungkiri, bisa terjadi seperti itu. Ya karena aktivitas komunikasi yang kompleks ini, maka seorang PR dituntut untuk memiliki skill komunikasi yang baik. Jadi memiliki kompetensi yang sangat baik dalam berkomunikasi, dalam strategi komunikasinya, dalam penerapan komunikasinya, dan sebagainya. Nah, sehingga mereka-mereka ini mampu berkomunikasi dengan berbagai kalangan, berbagai level, berbagai latar belakang pendidikan, kemudian berbagai latar belakang negara, bahasa, dan sebagainya. Ya mungkin atas dasar ini juga Lesti nggak pede ketika ngobrol sama Boy William gitu kan. Sebenarnya Dede mau bocorin nih. Jadi apa? Dede ini kan anak PR. Ya. Semester 1 Dede ada ngambil mata kuliah Inggris 1. Jadi kalau nggak salah ada sampai Inggris 3 atau 4 gitu. Inggris 1 Dede nggak lulus. Ya mungkin itu alasannya kenapa Lesti di sini bisa kurang pede. Tapi sebetulnya nih, apakah bahasa Inggris itu benar-benar penting? Kembali lagi kita akan merujuk ke tugas dan fungsi utama public relations. Namun jika dikaji lebih lanjut, maka tidak hanya aspek bahasa saja yang harus dikuasai oleh seorang PR. Ya kembali lagi ke yang tadi, key point-nya adalah membangun, membentuk, menciptakan citra atau image perusahaan di mata publik. Kedua, menangani krisis gitu kan. Nah sekarang kita coba nih, ini maaf ya Lesti, ini hanya sekadar opini saja. Saya mencoba research kecil-kecilan mengenai sosok Lesti ini. Jika dilihat kondisi saat ini, status Lesti sebagai public figure, bukan status pernikahan ya, sebagai status public figure, saya kepoin nih Instagramnya. Beliau ini memiliki 21,4 juta follower di Instagram, kemudian memiliki subscriber di YouTube itu 4,9 juta. Ya, dilihat dari ini, kita memiliki kemungkinan bahwa Lesti sebagai public figure, dia memiliki pengikut yang banyak, follower yang banyak. Dan di sini bisa dilihat bahwa Lesti memiliki potensi untuk menjadi opinion leader, atau pemimpin opini, atau penggiring opini. Nah, ini salah satu kekuatan dari seorang public relations. Dengan rentang usia 15-60 tahun, itulah follower Lesti. Dari segmen-segmen usianya dia dapat semuanya, sehingga bisa dikatakan bisa menjadi opinion leader yang sangat kuat. Kemudian katakanlah seorang Lesti tidak bekerja sebagai penyanyi dan dia bergabung dengan sebuah perusahaan, maka dia sudah memiliki kekuatan sebagai opinion leader yang tadi. Yang pertama untuk menciptakan company image atau citra perusahaan, yang kedua menangani krisisnya.
Mungkin kedepannya bisa dikaji juga atau diteliti nih untuk para mahasiswa nih ya. Misalkan kita akan teliti, coba kita kaji mengenai Lesti Kejora ini. Misalkan pengaruh Lesti Kejora ya, terhadap citra perusahaan XYZ di Jakarta misalkan. Atau mungkin juga pengaruh Lesti Kejora dalam iklan produk XYZ terhadap daya beli konsumen di kota Jakarta misalkan, dan seterusnya. Ini kita bisa amati lebih dalam sebagaimana sih, seberapa tinggi, seberapa besar impact-nya dari seorang Lesti menjadi opinion leader yang dapat menggiring orang-orang, menginfluence orang-orang, mempengaruhi orang-orang untuk bersikap terhadap sebuah perusahaan ataupun bersikap untuk membeli sebuah produk. Jadi bisa disimpulkan untuk yang tugas pertama Lesti, jika menjadi seorang PR, maka Lesti akan sangat mampu, ya ini opini pribadi, untuk menggiring opini publik terhadap citra yang diinginkan oleh perusahaan di mana Lesti nanti bekerja di perusahaan tersebut. Selanjutnya, mengenai fungsi PR sebagai menangani krisis atau turn back the crisis atau recovery the crisis. Apakah Lesti Kejora bisa dalam hal ini? Ya, kalau dalam hal ini sebagai opini ya, dia belajar di PR. Kemudian saya yakin dia udah belajar dari semester 1 kemudian sampai lulus mengenai strategik PR. Di situ akan diajarkan bagaimana seorang PR dalam menangani krisisnya, bagaimana rencana-rencana PR-nya, bagaimana aktivitas-aktivitas PR-nya, bagaimana komunikasi internal yang dibangun, bagaimana komunikasi eksternal yang dibangun. Jadi saya yakin dengan background-nya sebagai PR dan mengetahui mengenai teori-teori PR-nya, maka dia akan mampu untuk menangani krisis ini. Ya, Lesti Kejora dapat mengembangkan dari segi profesionalnya juga ya, sebagai PR, tidak hanya sebagai bernyanyi. Kalau misalkan dilihat kemarin dia join sebuah seminar gitu kan, meskipun sebagai bintang tamu, mungkin kedepannya bisa menjadi praktisi PR yang benerannya sebagai narasumbernya. Di situ ada bagaimana digital communication PR di masa pandemik gitu kan. Meskipun saya juga penasaran sih konten mengenai webinar ini. Ya, tapi kalau misalkan dilihat lagi, seorang Lesti akan mampu mempelajari hal ini karena udah punya backgroundnya. Dan jika suatu saat Lesti sudah tidak bernyanyi lagi dan beralih ke profesi ya sebagai PR, bukan profesi penyanyi, ya bisa diketahui bahwa dia akan mampu dan mudah untuk mendevelop dirinya sebagai praktisi PR gitu. Dari tadi paparan yang simple itu, kita ketahui bahwa PR itu tidak hanya identik dengan public speaking. Justru PR itu sebuah pekerjaan, sebuah profesi yang sangat kompleks, di mana tanggung jawabnya sangat besar. Menurut saya seperti itu. Terima kasih udah berkunjung ke channel saya. Stay healthy and safe. Semoga bermanfaat. Jika Anda punya saran, silakan tulis di kolom komentar. Stay healthy and safe. Bye.